Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudaraku yang aku sayangi, aku kembali hadir pada pagi hari ini, tanggal 12 Januari tahun 2026. Saat ini jam menunjukkan jam 4 pagi lewat 25. Pada kesempatan kali ini, topik yang ingin saya bicarakan adalah menyambung pembicaraan saya yang kemarin mengenai mursyid. Judul daripada artikel yang saya bahas kemarin itu adalah mursyid itu apa sih? Nah, ya. Untuk pagi ini saya akan berangkat dari sebuah artikel yang lain yang berjudul Cara Kenali Mursyid dengan Bertanya Kepada Orang Berilmu. Nah, saya ketemu dengan artikel ini dan saya pikir sangat menarik, menyambung daripada apa yang saya bicarakan kemarin itu. Yang kemarin itu berbicara mengenai apa dan siapa mursyid itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan perihal cara mengenali mursyid dengan bertanya kepada orang yang berilmu. Nah, ini artikelnya ini tertulis di dalam sebuah situs NU Online, nu.or.id, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kelancaran di dalam kita menimba ilmu pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. Ini artikelnya sudah diterbitkan 6 tahun yang lalu, 2019 ya. 2019 bulan Februari tanggal 19, hari Selasa jam 2 siang. Nah, itu lengkapnya begitu. Jakarta katanya. NU Online. Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Ahmad Ilsomuddin mengemukakan bahwa cara untuk mengenali seorang mursyid dalam dunia tarekat. Nah, kita mulai menyebut kata tarekat ya, karena itu sangat berdekatan, melekat gitu, antara mursyid dengan tarekat, kemudian ditambah lagi tasawuf gitu. Itu bersama-sama itu. Sering disebut serentak. Ya, saya ulangi. Cara untuk mengenali seorang mursyid dalam dunia tarekat ialah dengan meminta petunjuk kepada orang-orang yang berilmu. Sebabnya banyak mursyid yang tidak benar-benar mursyid atau tidak mampu membimbing dan membersihkan hati para muridnya. Nah, seperti saya bicarakan kemarin bahwa salah satu tugas utama dari seorang mursyid adalah membantu seorang murid atau murid-muridnya untuk membersihkan hati, ya, membersihkan hati. Bagaikan seorang dokter, ya, misalnya seorang pasien itu punya sesuatu di telinganya, tersumbat misalnya. Nah, dokter itu akan membersihkan telinga itu sampai bersih sehingga si pasien bisa mendengar dengan jelas dan terang kembali. Tapi kalau persoalannya itu adalah apa yang ada di dalam hati, nah, menurut artikel ini dan menurut dunia tarekat dan tasawuf, itu adalah tugasnya seorang mursyid, seorang guru mursyid,
yang mempunyai kemampuan dan ilmu untuk membersihkan hati murid-muridnya itu. Nah, jadi sekali lagi artikel ini berjudul bagaimana cara kenali mursyid dengan bertanya kepada orang berilmu. Nah, gitu ya. Kemarin itu saya sempat berbicara dengan seorang teman saya itu ya. Dia bilang, ada kok ayatnya itu mengenai mursyid katanya. Karena saya meminta kepada dia, tolong tunjukkan kepada saya ya, bahwa kata mursyid itu ada sebagai salah satu perihal yang penting selain kita menggunakan Al-Quran ya sebagai pedoman hidup kita. Kemudian yang keduanya adalah sunnah Rasul, hadis-hadis. Lalu saya bertanya, apakah ada disebutkan bahwa seorang muslim itu harus mempunyai seorang mursyid? Mana kata-kata mursyid itu ya di dalam Al-Quran atau sunnah hadis Nabi? Dia bilang, ada mas. Ada kok mas. Nah, tapi sebelum itu dia menyebutkan bahwa coba dibaca dulu ayat 7 ya, surah Al-Anbiya. Nah ini bagus, jadi ada dalilnya ya. Surah Al-Anbiya ayat 7. Nah mari kita baca dulu lah. Apa itu bunyi ayatnya itu? Kok begitu pentingnya ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, kami tidak mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Nah, di sini di garis bawah ya, orang yang berilmu apabila kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita tidak tahu, maka kita perlu bertanya. Kepada siapa kita bertanya? Yaitu orang yang berilmu. Dan ini adalah firman Allah ini. Allah sendiri yang mengatakan bahwa bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Jadi artinya jangan sembarang bertanya. Gak boleh sembarang bertanya gitu loh. Karena apa? Logis sekali kan? Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang tidak tahu, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang berilmu, kemungkinan besar kita mendapatkan jawaban yang seharusnya kita dapatkan. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi itu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini persoalannya agak tidak biasa. Sebabnya banyak mursyid yang tidak benar-benar mursyid. Ingat kata-katanya, banyak mursyid. Ya, banyak mursyid, bukan 1-2 mursyid, banyak mursyid. Artikel ini mengatakan itu. Rais Syuriah PBNU, Kiai Haji Ahmad Isyamuddin, mengatakan ini. Banyak mursyid yang tidak benar-benar mursyid atau tidak mampu membimbing dan membersihkan hati para muridnya. Namanya saja mursyid, mengaku mursyid,
dan banyak di mana-mana. Tetapi tidak mampu membersihkan hati para murid ya. Baik, kita lanjutkan. Demikian dikemukakan oleh Kiai Isom menjawab pertanyaan peserta peluncuran dan bedah buku berjudul Menjadi Manusia Rohani, Meditasi Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam di gedung PBNU Jakarta Pusat Senin malam bulan Februari itu ya, tanggal 18. Menurut Kiai Isom, seorang mursyid ialah guru yang ucapannya didengarkan dan diikuti serta perbuatannya diteladani oleh murid. Ia mengatakan mursyid memiliki kemampuan untuk melihat penyakit-penyakit yang ada pada jiwa manusia, jiwa muridnya. Nah, karena mursyid itu adalah pembimbing, guru daripada murid-muridnya itu yang berguru kepada dia. Oleh karena itu, sambungnya Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum itu saya ingin menggarisbawahi yang tadi itu ya, judul bedah buku tadi itu, Menjadi Manusia Rohani, Meditasi Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Ini seorang tokoh yang sangat-sangat terkenal juga itu. Sangat terkenal, sering disebut-sebut namanya. Ibnu Athaillah dengan kitabnya itu Al-Hikam. Nah, kapan-kapan kita bicara ya tentang kitab itu ya. Dan boleh kita kutip beberapa isinya. Tapi hanya orang-orang yang berilmu yang bisa membahas itu dengan benar ya. Kalau kita ini ya paling-paling ada 1-2 baris yang bisa kita pahami. Tapi untuk memahami keseluruhannya diperlukan orang-orang yang berilmu. Nah, sekali lagi ya, ilmu itu sangat penting. Ya, jadi hanya mursyidlah yang bisa membantu dan melihat penyakit-penyakit yang ada pada jiwa manusia, jiwa muridnya. Oleh karena itu, sambungnya Imam Al-Ghazali, nah ini disebut lagi seorang nama tokoh luar biasa terkenal. Apalagi kitabnya ini nih, dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa terdapat 2 ilmu yang sangat penting bagi kehidupan, bagi umat manusia. Jadi ada 2 ilmu yang sangat-sangat penting bagi kehidupan, bagi umat manusia. Pertama, ilmu kedokteran. Nah, sekali lagi ini adalah menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, ilmu yang penting itu adalah ilmu kedokteran, yakni untuk mengobati fisik atau jasmani manusia. Yang kedua, ilmu rohani, yaitu untuk mengobati penyakit dalam jiwa manusia. Menurutnya, tubuh dan jiwa manusia adalah keseluruhan dari manusia itu sendiri. Nah, kemarin kan kita bertanya ya, siapa aku ini? Ya, nah, coba saya perbaiki dulu duduk saya nih, sambil saya minum. Nah, ini ada. Permisi ya. Alhamdulillah. Saya lanjutkan ya. Jadi, menurut dia, Imam Al-Ghazali itu, tubuh dan jiwa manusia adalah keseluruhan dari manusia itu sendiri, sehingga memerlukan pengobatan-pengobatan apabila salah satu atau kedua-duanya terjangkiti oleh penyakit. Nah, semakin jelaskan kita kan siapa kita ini? Ada tubuh, ada jiwa. Dan tubuh dan jiwa itu merupakan keseluruhan dari siapa kita ini. Kalau tanpa tubuh, hanya jiwa saja. Coba bayangkan. Kalau jiwa saja, kalau tubuh saja tanpa jiwa, siapalah kita ini? Coba dipikirkan pelan-pelan ya. Mursyid tugasnya bukan mengobati penyakit yang bersifat fisik. Oke, saya ulangi ya, pelan-pelan.
Mursyid tugasnya bukan mengobati penyakit yang bersifat fisik, jasmani, jasad, akan tetapi mengobati ruhani, katanya. Jiwa manusia yang terhinggapi penyakit. Ya. Jadi mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, di dalam hati. Bagi dia, mursyid tidak hanya orang yang jiwanya bersih. Nah, dia mencoba menjelaskan bagaimana kualitas mursyid ini. Siapa itu mursyid? Bagaimana dia? Bagaimana hatinya? Bagaimana ilmunya? Bagaimana jiwanya? Ya. Mursyid tidak hanya orang yang jiwanya bersih, tetapi juga memiliki perilaku lahiriah yang baik. Jadi bukan hanya jiwa saja, kalau jiwa itu kan di dalam, tetapi di dalam amal-amal dia, perilaku dia, sikap-sikap dia, keputusan-keputusan yang dia ambil, pilihan-pilihan dia, ya, itu secara lahiriahnya juga baik, di dalam baik, lahiriahnya juga baik. Nah, inilah kriteria dari mursyid yang baik itu. Maka seorang mursyid selain kuat akidahnya, nah ini merupakan pembahasan tersendiri ini mengenai akidahnya, selamat keyakinannya, juga harus seorang yang faqih, orang yang memiliki pemahaman lahiriah agama yang benar. Nah, jelasnya itu. Ya. Hal itu sebagaimana yang ia kutip dari pernyataan Imam Malik. Nah, ini tokoh terkenal lagi ini. Satu persatu kita mendengarkan nama-nama ya. Orang-orang yang berilmu ini, orang-orang yang mengetahui bidangnya. Tempat bertanya orang-orang, ya. Imam Malik yang menyatakan bahwa barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, maka dia zindik. Apa itu artinya zindik? Nah, teman-teman tahu artinya zindik? Oke, baik, saya bacakan ya. Apa itu arti zindik itu, supaya kita itu nggak salah-salah kepaham ya. Jadi biar jelas gitu loh. Jangan kita hanya mendengarkan suatu kata zindik kedengarnya enak gitu ya. Zindik, apa itu arti zindik? Nah, coba dengarkan ya, baik-baik ya. Pelan-pelan aja kita. Zindik secara etimologi berarti kotoran yang membahayakan. Ya. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih atau hukum Islam berarti seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agama. Itu zindik. Seseorang yang tidak berpegang teguh terhadap agama. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, zindik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Aduh. Ditampakkan keislamannya, tetapi dia memiliki kekafiran yang disembunyikannya. Itulah zindik. Ya. Pada masa Nabi Islam Muhammad, ya, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat atas Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang memiliki kepribadian seperti ini disebut orang munafik. Nah, ini kata lain daripada zindik itu. Bisa saja kan? Itu sering terjadi pada hari ini kan ya. Hari ini juga banyak orang-orang yang zindik itu. Di luarnya itu menampakkan keislaman. Ya. Entah itu dari cara dia berpakaian. Ya kan? Masya Allah. Astagfirullah. Ya, kita minta ampun sama Allah ya. Mudah-mudahan kita bukan orang yang munafik atau zindik itu tadi. Karena bisa saja kita itu menampakkan luarnya itu, pakaiannya itu loh, pencitraannya itu tuh
wah seperti orang soleh gitu ya. Entah itu pakai kerudung, jilbab, kopiah, sorban, baju koko dan sebagainya, pakai sarung, gayanya itu lembut dan segala macamnya tuh ya. Itu tampak luarnya. Nah, tapi jangan salah kita itu ya. Jangan terkelabui, tertipu oleh penampakan. Hmm, jadi ingat durian saya. Durian. Saya jadi ingat durian atau rambutan gitu ya. Itu luarnya kacau itu. Banyak duri-durinya. Banyak rambut-rambutnya kalau rambutan gitu. Kadang-kadang ada hitam-hitamnya, merah-merahnya kalau rambutan itu. Tapi begitu dibuka, cus, isinya jernih rambutan itu. Kalau yang manis tuh ya, manisnya bukan main luar biasa. Begitu pula durian kan. Penampakan luarnya berduri-duri. Duri di sini, duri ke sana, duri ke sini, duri ke sana. Keras lagi itu. Aduh, bikin frustrasi itu kalau membukanya pakai tangan ya kan. Tapi coba, kalau kita berhasil membukanya dan melihat ke dalam, apa yang kita lihat? Dagingnya tebal, baunya harum ya. Bagi sebagian orang ya, tidak semua orang suka bau durian ya. Tapi orang-orang Indonesia pada umumnya suka, ya kan? Cium, aduh harumnya. Luarnya berduri-duri tapi dalamnya lembut, dagingnya tebal, dimakan itu enak gitu ya. Apalagi kalau dimakan pakai apa? Nasi ketan yang hangat-hangat itu loh. Ada kelapa-kelapanya itu. Masya Allah. Kurnia Allah itu. Penggabungan antara parutan kelapa ditambah gula merah, ya kan? Ditambah durian, ditambah ketan yang hangat. Pakai tangan lagi makannya tuh. Di Sumatera Barat lagi makannya dekat gunung-gunung itu. Coba bayangkan. Oke, ini agak menyimpang dikit ya. Tapi ini memberi gambaran jangan kita tertipu oleh penampakan. Baik penampakan yang kita pikir hebat maupun penampakan yang kita pikir buruk dari luarnya. Ya kan? Kita bisa tertipu oleh dua-duanya. Ya, bisa tertipu oleh kedua-duanya. Baik. Saya lanjutkan ya. Ini semakin lama semakin asik ini. Bisa-bisa nanti sampai tengah hari ini kita berbicara mengenai hal ini. Oke, saya minum lagi aja ya. Maafkan saya bunyi-bunyinya ya. Alhamdulillah. Nah, saya ulangi ya bagian yang zindik tadi itu, yang artinya adalah munafik tadi ya. Ya. Itu Imam Malik berkata, barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, bertasawuf aja tanpa berfikih, itu maka dia itu seorang yang zindik, munafik itu. Munafik. Nah, barang siapa berfikih tanpa bertasawuf, maka dia fasik. Nah, ada kata-kata baru lagi itu kan, fasik. Nah ini, jangan terkecoh kita. Kita bahas lagi, apa itu fasik? Ya kan? Apa itu fasik? Nah, kita lihat aja. Mari kita dengarkan sama-sama. Fasik artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Dalam Islam ini ya. Ya. Seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah atau Tuhan. Suka berbuat dosa, melanggar perintahnya, dan lebih mementingkan duniawi. Wah, ini garis bawah ini. Lebih mementingkan duniawi meskipun mengetahui ajaran-ajaran Allah. Tahu, bisa baca Quran, tahu artinya, jelas perintahnya, tahu, tetapi masih saja mementingkan duniawi dan melanggar, sekali lagi, melanggar perintah-perintah yang dia baca itu, yang dia ketahui itu. Nah, itulah fasik. Secara harfiah artinya keluar dari sesuatu. Misalnya kita dalam kamar ini, lalu keluar dari situ. Wah, bentar dulu ya. Nah, aduh,
Berbicara mengenai hal ini itu sangat mengasyikkan ya. Tiba-tiba udah 25 menit itu. Masya Allah. Padahal kayaknya baru 5 menit itu saya ngomong. Tapi kok tiba-tiba udah 25 menit. Duh, nikmatnya ya, nikmatnya. Bagaimana teman-teman? Suka? Suka berbicara mengenai hal ini atau udah bosan ya? Jadi ya memang tidak semua orang ya kayak makan durian ya. Ini jadi kita ngomong-ngomong ini nih seperti juga makan durian gitu ya. Artinya tidak semua orang yang suka durian. Enggak semua orang suka salak gitu ya. Meskipun bagi orang-orang yang suka durian dan salak itu mereka bilang, buah paling enak ini, nikmat. Kalau bisa aku makan durian tiap hari atau makan salak tiap hari. Tapi bagi orang yang nggak suka, nggak mau mendekat aja nggak mau. Sering itu saya ngeliat orang-orang barat terutama ya. Orang-orang barat itu langsung mual itu perutnya tuh kalau udah mencium bau durian gitu. Jadi beda orang, beda selera, beda kepekaan. Sama juga dengan ini. Ya. Jadi secara harfiah artinya keluar dari sesuatu, yaitu keluar dari ketaatan atau jalan kebenaran. Nah, walaupun dia mengetahui apa yang mesti dilakukannya menurut agama yang diyakininya, karena dia seorang muslim ya, dia tahu itu minum alkohol itu dilarang, tapi bisa aja dia masih terus minum, ya kan, masih terus minum dengan alasan macam-macam. Saya pernah itu berhadapan dengan seorang pejabat tinggi ya, dikenal oleh seluruh Indonesia kayaknya itu minum wine itu biasa aja bagi dia. Dia muslim. Ya, tanpa menyebut nama ya. Pokoknya banyak orang seperti itu. Poin saya itu aja. Poin saya seperti itu aja. Jadi tahu bahwa misalnya alkohol itu haram, tetapi dengan alasan inilah, alasan itulah, tetap meminumnya gitu. Walaupun dia tahu itu dilarang. Tapi bisa aja dibikin-bikin alasannya kan, lalu tetap aja meminumnya. Bahkan bukan hanya sekali dua kali. Bisa aja setiap kali makan malam ditemani oleh alkohol. Atau bahkan setiap kali makan siang minum alkohol. Sebelum tidur alkohol lagi. Bisa seperti itu kan, seperti kita bicarakan kemarin itu pilihan-pilihan yang dilakukan oleh manusia. Kita bisa memilih untuk minum alkohol atau tidak minum alkohol, itu pilihan kita. Ya kan? Katakanlah ada botol alkohol di depan kita. Bir atau apa, wine atau apa. Itu kita kan bisa memilih itu, mau mengangkat botol itu atau membiarkan aja, ditengok aja. Atau katakanlah tidak ada botol alkohol di depan kita, tapi kita pengen minum alkohol. Itu kan pilihan lagi itu. Ada kedai di seberang jalan itu. Kedai alkohol, wine gitu, anggur. Bisa aja kan kita memilih untuk keluar rumah, pergi ke toko itu. Atau nggak usah pergi ke toko itu, tetap aja di dalam rumah, kemudian mendengarkan ustadz siapa untuk mengaji di YouTube misalnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Nah, jadi begitu. Jadi orang fasik melakukan maksiat secara terbuka dan sulit meninggalkannya, bahkan menganggap dosa sebagai hal biasa. Sering kan kita begitu ya? Sering ya menemukan bahkan diri kita sendiri dan orang-orang lain, itu dosa-dosa kecil aja, biasa aja lah itu. Semua orang juga melakukannya gitu. Sering kan gitu kan? Udah nggak terbebani lagi itu loh. Minum alkohol, teman-temanku juga melakukannya kok. Dan nggak ada efeknya kepada kesehatan aku gitu kan. Pikiran aku masih tetap waras, aku masih bisa berpikir, bahkan naik mobil, naik motor. Jadi kenapa sih dilarang-larang itu alkohol? Nah, jadi dibuat-buat alasan seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini jadi kita sudah membahas tentang fasik tadi, karena dalam artikelnya itu tadi disebut fasik. Jadi secara garis besarnya adalah fasik itu artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya.
suka berbuat dosa, melanggar perintahnya, dan lebih mementingkan duniawi meskipun mengetahui ajaran-ajaran dari Allah itu sendiri. Baik, kita teruskan ke artikel utama kita, ya. Jadi udah disebut fasik. Ya. Barang siapa menggabung keduanya, maka dia akan sampai pada hakikat. Artinya, ya, bertasawuf, berfikih, bertasawuf. Ya, menurut Imam Malik, barang siapa menggabungkan kedua hal ini, maka dia akan sampai pada hakikat. Nah, ini hakikat ini belum yang paling tinggi. Mari kita ikuti nanti ya. Ada lagi yang di atas itu. Kalau sudah berkumpul, ya, kalau sudah terkumpul antara yang lahir dengan yang batin, nah ini ada dua unsur ya. Disebutkan di sini. Ada lahir di satu sisi, kemudian ada batin di sisi yang lain. Kalau udah terkumpul kedua ini, ya, lahir dengan yang batin, maka menjadi orang yang benar. Masya Allah. Menjadi orang yang benar. Benar dalam beragama. Tidak cukup batin saja, atau tidak cukup lahir saja. Harus bergabung kedua itu. Lahir iya, batin iya. Contohnya begini. Aku merasa cinta kepada orang itu. Ya kan? Tapi bisa aja aku mencintai dia di dalam hati ya. Tapi tidak menunjukkan cinta itu kepada orang yang aku cintai itu. Berarti itu hanya batin saja. Lahirnya mana gitu loh. Aku gak pernah memberi dia hadiah, gak pernah berkata-kata mesra kepada dia, gak pernah memeluknya, atau mengelus-elus pipinya atau rambutnya. Ya, misalnya dengan anak-anak kecil lah ya. Dengan anak kecil, entah itu ponaan, entah anak sendiri. Dalam hatinya kita bilang, aku cinta sama anak ini gitu loh. Aku ini pamannya gitu. Aku cinta sama dia, cinta banget, sayang banget. Tapi nggak pernah gitu membelai rambutnya atau apalah, memeluk dia, kasih dia hadiah es krim atau hadiah buku tulis atau apa gitu ya. Nggak pernah. Jadi tidak lengkap apabila hanya di batin saja cinta itu, kemudian perwujudannya tuh nggak ada, ekspresinya nggak ada. Nah ini disebutkan di situ tentang lahir dan batin itu harus bergabung, maka benarlah dia itu dalam beragama. Ini kaitannya dalam beragama. Adapun tujuan membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tidak layak disandang oleh seseorang ialah untuk mendekati zat yang maha suci dan tanpa merasa menjadi orang yang pernah suci. Nah, hati-hati ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, ini kita udah masuk suatu hal yang penting di sini nih. Kita belajar itu, ya, apalagi itu kita belajar dibimbing oleh seorang mursyid itu, tujuannya itu harus jelas. Di sini disebutkan ini, mendekati zat yang maha suci. Itulah tujuan utama kita itu sebenarnya itu. Mendekati Allah, bersama dengan Allah, mengingat Allah selalu. Hati kita itu bersih dan kemudian kita isi dengan rasa cinta kepada Allah itu. Itu tujuannya itu. Sementara rasa cinta itu nggak mungkin bisa ada 100% di sana kalau hatinya itu nggak 100% bersih. Bercampur-campur itu, kayak saya bilang kemarin itu ya, yang saya pakai gelas-gelas kayak gini nih. Ini gelas ini bagus, desainnya, bentuknya bagus, warnanya bagus. Tapi isinya nih kan bisa macam-macam. Bisa 100% air comberan. Bisa 100% suatu cairan yang bau. Tapi bisa juga madu, susu, alkohol, jus apel kayak kemarin saya minum. Tapi ada juga kan seperti yang saya sebutkan kemarin itu. Isinya 99% memang madu, tapi ada satu tetes apa gitu ya yang melengkapi menjadi 100% racun gitu. Atau
dalam bentuk kasarnya mungkin nyamuk atau lalat yang kebetulan kecemplung di sana mati. Udah ternoda itu madunya itu. Nah, berarti udah ada semacam kekotoran di situ. Hati itu juga begitu. Bisa aja seorang itu alim ulama, soleh, pakai kerudung, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai ini, pakai itu. Ya memang secara umum dia soleh. Hatinya juga secara umum kurang lebih bersih. Tetapi masih ada unsur-unsur yang tercela di dalam 80% kebersihan itu. Masih ada 10% yang kotor. Masih ada 20% yang bau. Maaf ya, kata-katanya bau gitu. Tapi bisa aja 50% bersih, tapi yang 50% lagi kotor. 50% wangi, 50% lagi bau itu. Terjadi di dalam manusia, terjadi di dalam diri manusia. Nah, yang diusahakan oleh murid-murid ini berguru kepada mursyid itu adalah bagaimana supaya 100% itu bersih. Nah, kemarin kita udah menyebutkan caranya adalah salah satunya berzikir dengan bantuan mursyid itu. Nah, jadi jangan pernah merasa suci kita itu. Jangan pernah merasa suci kita itu. Kalau kita sudah pernah merasa suci, itu nanti akibatnya kita udah gak perlu lagi membersihkan hati. Gak perlu lagi mengingat Allah, gak perlu lagi berzikir. Nah, lalu ia melanjutkan, seseorang yang diharuskan mensucikan hatinya karena Allah merupakan maha suci dan tidak bisa didekati kecuali oleh jiwa-jiwa yang suci. Itu barusan saya katakan tadi ya. Hati itu mesti suci untuk menerima sesuatu yang maha suci. Ya. Begitu logisnya kan? Ibarat makanan ya. Kalau makanannya tuh enak, 120% enak gitu loh. Paling enak disiapkan oleh koki yang paling termasyhur di seluruh dunia. Bukan hanya di Italia aja, tapi paling hebat lah di seluruh dunia. Makanannya enak. Tapi kalau disajikan di piring yang kotor, siapa yang mau makan? Makanannya enak, tapi piringnya kotor. Ada kotoran apa di sisinya, ada bekas-bekas minyak hitam, ada bekas-bekas sidik jari orang di situ. Masa makanan ini akan kita hidangkan di depan seorang raja gitu misalnya? Nggak lolos itu, nggak lulus, nggak bisa. Atau sebaliknya, piringnya bagus, nah wadahnya bagus, tetapi makanannya tuh waduh, bercampur-campur antara sayur yang segar dengan sayur yang udah 20 tahun gitu, digoreng lagi gitu. Masya Allah. Ya. Ada unsur yang enak memang, tapi bercampur dengan unsur yang tidak enak. Kacau kan itu. Yang ideal itu, yang dikehendaki itu adalah yang benar-benar benar gitu loh. Wadahnya benar, isinya benar, tujuannya benar, caranya benar, semuanya benar. Allah nggak akan mau itu memasuki rumah orang yang di dalamnya itu nggak siap untuk menerima dia. Nah, ini istilah memasuki ya. Jangan dikira Allah itu kayak manusia terus masuk kamar, masuk ruang tamu, nggak gitu. Anda paham kan? Nah gitu. Jadi jangan salah-salah paham. Pelan-pelan aja lah. Ia melanjutkan, seseorang diharuskan mensucikan hatinya karena Allah merupakan maha suci. Karena Allah merupakan maha suci, jadi seseorang itu harus mensucikan hatinya supaya dia bisa merasakan kehadiran Allah itu di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Allah nggak akan terasa hadir oleh seseorang yang jiwanya kotor itu. Malah anti kepada Allah itu, anti, nggak mau dekat, nggak mau dengar kata-kata Allah malahan. Aku nggak mau. Aku senangnya itu karaoke, film-film Hollywood atau apa gitu, game-game yang orang-orang saling membunuh, saling meledakkan. Aku nggak usah lah kamu ngomong-ngomong agama sama aku, males.
Itu kan dongeng-dongeng orang terdahulu itu. Udah kuno. Nah, ada kan teman-teman kita yang seperti itu? Kamu tuh nggak usah sok suci lah katanya. Ngomongnya ngomong agama gitu. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Allah, dikit-dikit sholat. Nggak usah lah. Santai aja lah kita itu, bercanda-bercanda. Hidup kita ini udah susah katanya. Nggak usah lah kita bicara-bicara yang berat-berat. Padahal maksud kita itu adalah membersihkan hati ini. Karena dengan bersihnya hati ini, sekali lagi saya katakan seperti kemarin, seseorang itu bisa menjadi bahagia. Hidupnya bisa jadi tenang, tentram, dadanya lapang, ikhlas. Apapun yang dialami, tetap sabar. Ini kata kunci lagi nih, sabar. Ya. Dapat kesusahan, alhamdulillah. Dapat kemudahan, alhamdulillah. Ya seperti orang-orang Palestina itu loh. Itu yang membuat banyak orang-orang barat itu masuk Islam